Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam kerahmatan bagi seluruh alam. Pemirsa, kembali dengan channel Bu Lebah yang kali ini nyambung dengan materi kesemestaan. Artinya apa? Pelajaran di Bu Lebah itu gurunya kan bukan hanya manusia, bisa alam semesta. Nah, beberapa waktu yang lalu sudah disinggung tentang entitas lain gitu kan lah ya, melibatkan makhluk gaib atau melibatkan alam di episode yang sebelumnya. Nah, kali ini saya akan mengambil tentang pelajaran dari ombak. Ombak laut, bagaimana ombak laut itu mengajarkan kepada kita tentang sebuah pembelajaran tentu tentang filosofinya yang kita tangkap. Karena aneka bahasa di alam semesta itu bisa diterjemahkan dalam bahasa apapun, baik dalam bahasa yang manusia yang ada maupun bahasa isyarat, termasuk bahasa gelombang, bahasa tanda, bahasa gerak tubuh dan sebagainya. Kita ikuti ya pelajaran dari ombak. Selamat mengikuti pelajaran ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai ngeliep dan sekitarnya. Ini teman-teman, saya sama Pak Mul alhamdulillah sempat bersilaturahim. Nah, ini ya kadang-kadang alam itu ngangeni, madang. Alam itu kadang seperti bersaudara begitu. Kalau lama nggak ketemu ya kayak kangen gitu. Nah, mudah-mudahan saling merahmati antara kita dan seluruh alam ngeliep dan semuanya, baik tertingginya, terbawahnya, terdalamnya, terluarnya, yang tampak dan yang tidak tampak. Rahayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gapuronya. Ya, ini dulu dari kayu. Sekarang sudah beton ini. Sudah beton, sudah bagus. Demikian juga di atas ini jalannya sudah bagus. Nah, ini ya, nanti kita naik lagi. Nah, ini beliaunya yang membangun, Ibu Raden Ayu Bunda Ida Rofi sama Raden Eko Condrowijoyo. Nah, kita tidak bisa membangun alamnya, membangun ilmunya. Ya, mana yang bisa saja ya. Ya. Ini sudah sampai puncak teman-teman. Ini posisinya kayak gini. Nah, ini jalannya yang tadi kita lalui sudah betonan semua. Nah, ini ada gedung yang dibangun oleh pendeta atau spiritual asal Thailand yang membangun beberapa titik di Pulau Jawa yang dianggap sebagai pintu masuk untuk ke kerajaan Laut Selatan. Ini ada beberapa tempat semacam ini. Nah, ini tempat kita latihan dulu. Nah, ini tempatnya dulu yang Nawang Wulan nikah. Kita pernah ke sini, mengenal sedikit memori Bu Lebah. Nah, kita dulu latihan di sini. Nah, itu di sebelah sana sudah dibangun toilet.
Ini tempatnya sudah lebih bersih. Mudah-mudahan jiwa kita pun juga mengalami perkembangan semacam ini. Ya, syukur-syukur nanti lebih baik lagi. Ya, inilah artinya ada konstruktivitas. Mudah-mudahan kita pun juga ada kekonstruktifan daripada sebelum sesudah kita datang tempo dulu. Nah, kita nanti berlanjut ya. Ini kita di tempat pelarungan. Jadi kalau upacara-upacara ini orang-orang yang bersemayam bersembayang, berdoa. Oh, ini ombaknya. Oh, ini. Nah, ini ombaknya. Assalamualaikum, wahai ombak, wahai karang, wahai seluruh isi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman, ya. Ini jadi ini mereka yang bangun seperti tadi. Nah, ini kalau diikuti di sini rasanya ndak kepingin pulang ini. Ya. Ini ombaknya selalu bergerak. Suruh diam juga ndak mau diam ombaknya ini. Ya. Aku bergerak. Kalau nggak ada pergerakan mati. Kamu bergerak. Jangan sampai diam, jangan sampai mati. Jangan bergerak, jangan bergerak. Maksudnya bergeraklah terus yang menghasilkan manfaat. Bagiku ngapain sih aku ini kok ombak kayak gak iso meneng gitu. Aku bergerak untuk alam semesta. Ternyata pergerakan ombak itu memberikan kerahmatan bagi seluruh alam. Nah, mudah-mudahan kita terus bergerak memberikan kerahmatan dalam bentuk yang lain. Tidak bisa meniru ombak, tetapi filosofinya ombak katanya harus bergerak terus untuk menghasilkan kerahmatan, kemanfaatan bagi seluruh alam. Mungkin dengan bergerak ini airnya jadi tidak basin, tidak bau, dan lain-lain kemanfaatan yang kita mungkin tidak tahu. Mudah-mudahan kita pun juga bisa melakukan pergerakan yang tidak menghasilkan busuk bau. Ya. Ini teman-teman, kita pindah ke tempat lain untuk segera pulang karena ini sudah menjelang maghrib. Ya. Oke, sampai berlanjut pada tempat berikutnya. Sebagai teman di semesta, waktu pun bergerak dari terang menjadi gelap. Bisa jadi dari bersih menjadi kotor. Bisa jadi dari sukses menjadi kegagalan. Bisa jadi dari cinta menjadi kebencian. Bisa jadi dari iman menjadi kufur. Bisa jadi dari sehat menjadi sakit. Dan bisa jadi dari yang positif
menjadi negatif. Dari destruktif menjadi konstruktif. Itu pun bisa terjadi. Satu hal yang ingin aku sampaikan, aku tidak bermaksud mengguruimu. Aku ombak. Apapun yang terjadi, aku akan terus bergerak tanpa aku mengharap pengakuan dari manusia, dari lainnya. Yang penting, aku berbuat kerahmatan. Aku berbuat kebaikan. Bukanlah aku sok baik. Karena aku kebaikan itu bisa jadi darimu dan dari unsur alam semesta yang lain. Tanpamu, aku tidak akan pernah ada dan tidak akan pernah memberi kerahmatan. Salam kerahmatan dari aku, ombak, untukmu, untuk selalu bergerak dalam kondisi gelap dan terang, dalam kondisi apapun. Mudah-mudahan kian tambah nilai rahmat, manfaat, dan kebaikan mengiringimu. Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu kira-kira apa ya, semacam bahasa atau pelajaran yang disampaikan. Tentu bahasa-bahasa alam itu tidak seperti bahasa manusia, antara manusia dengan manusia, seperti di saat kelas, sedang di seminar, sedang di workshop, atau sedang di acara lokakarya dan lain-lain, yang bisa gayeng dalam penyampaian pelajarannya, tanya jawab dan sebagainya. Tetapi saya mencoba sedikit menjelaskan tambahan dari penjelasan pelajaran ombak. Di situ ombak mengatakan bahwa aku selalu bergerak untuk memberi kerahmatan. Awalnya saya tidak tahu, dipikir ombak itu ya hanya proses alami yang menghantam ke sana, balik lagi ke tengah, dan terus diombang-ambing begitu. Ternyata ada pergerakan ombak itu yang memberikan manfaat pada alam. Nah, ombak kalau mengatakan aku merahmati alam, artinya apa? Dengan pergerakan ombak itu bisa menghasilkan manfaat dan positif-positif yang lain, konstruktif kalau dalam bahasa psikologinya, membangun bagi seluruh alam. Dari pengambilan saat terang dan sampai gelap. Jadi yang tidak ada gambarnya itu saya ambil pada posisi malam hari ketika matahari tergelincir. Kesimpulannya kalau kita kembangkan, bagaimana kita itu selalu bergerak dalam hidupnya. Seperti ombak itu. Kelihatannya ombak tidak pernah tidur begitu ya, tidak pernah istirahat. Tapi sebetulnya ombak pun juga ada waktu-waktu tidur dan waktu-waktu istirahat, tetapi ikut bergerak. Kalau diterjemahkan, kita ini sebetulnya tidur itu, istirahat kita itu harus juga memberikan manfaat. Buktinya apa? Nafas kita itu bisa berdenyut. Paru-paru kita, jantung kita, seluruh sistem kita itu tetap bekerja. Itu artinya bergerak. Lah kalau tidur memberikan kemanfaatan, istirahat memberikan kemanfaatan, berarti tidurnya itu yang betul-betul tidur.
istirahatnya yang benar-benar istirahat, sehingga menimbulkan recovery, perbaikan pada sistem tubuhnya, baik lahir maupun batinnya, itu lebih baik daripada sebelum tidur, sebelum istirahat. Kalau ombak hanya bergerak ke tepi dan ke tengah dengan pusaran-pusaran yang terjadinya, manusia itu berombak itu pada yang lebih luas. Bisa bergerak kepada tadi itu diantaranya tidur, bangun, kerja, di bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang pengabdian, di level RT, RW, sampai ke pusat, sampai ke dunia, sampai ke alam semesta, ke tanaman, ke hewan. Kalau di dalam bahasa sekolah biasanya disebut Hankam rata. Ekonomi, politik, sosial, budaya, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya, termasuk urusan pribadi di rumah, dirinya sendiri, dengan rumahnya, dengan tetangganya, kemudian dengan saudara-saudaranya, sampai ke yang lainnya. Bagaimana pergerakan, pekerjaan, pemikiran, perasaan yang kita lakukan itu bisa menghasilkan manfaat. Intinya itu pemirsa. Sehingga simpel sekali, untuk mengontrol apakah pergerakan saya, pekerjaan saya, belajar saya, sharing saya, kerjasama, termasuk menghindari sebuah pertemuan dengan kelompok-kelompok tertentu, itu menghasilkan manfaat atau tidak, menghasilkan kerahmatan atau tidak. Itulah yang dimaksud kira-kira sharing dari ombak, agar pergerakan kita selaku manusia itu bisa seperti ombak. Bahkan yang diharapkan ombak, kamu harus lebih bermanfaat daripadaku, karena aku tidak seperti kamu yang diberi akal pikiran yang lebih kompleks, lebih sempurna dari seluruh ciptaan makhluk-makhluk selain manusia. Nah, mudah-mudahan sharing ini bisa memberikan kita untuk kian terpacu, untuk kian aktif, bahwa pergerakan kita itu selalu bisa menghasilkan kerahmatan atau manfaat atau kepositifan. Bukan berarti tentu positif semua, manfaat semua. Jika salah, jika negatif, bersegeralah untuk tidak dilanjutkan. Mudah-mudahan kita selalu bisa menambah kerahmatan dari, termasuk untuk kepada diri sendiri, keluarga, lingkungan terdekatnya, ke negara, dan ke seluruh alam, baik yang nyata maupun tidak nyata. Ini sharing saya, ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan, dan terima kasih atas partisipasinya untuk dalam pembelajaran bersama. Akhir kata, selamat siang, rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.